wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Arifin Habibie, kita doakan sama-sama mudah-mudahan beliau disehatkan kembali. Yang saya muliakan Kiai Haji Khairman Kamal, beliau adalah pendiri pondok pesantren Fathan Mubina. Yang saya banggakan Kiai Haji Mbas Basori. Yang saya muliakan Kiai Haji Muhammad Cucun Sunan Nasai, beliau pendiri pondok pesantren Darul Fikri Al-Andalusi. Yang saya muliakan Kiai Haji Dr. Andes Agus Mulyana. Yang saya hormati Kiai Haji Fardi Bantar Kemang. Yang saya hormati Kiai Haji Baban Soleh Sabana yang dikenal dengan Mama Sholawat. Yang saya hormati Kiai Haji Ahmad Khairuddin, yaitu Ustadz Semar. Beliau adalah seorang dai, kalau di YouTube itu udah viral ya, namanya Ki Semar, bisa dilihat di YouTube. Kemudian yang saya hormati para pengurus pusat, para guru cabang. Yang saya hormati Kiai Haji Abdul Halim dari Bekasi. Yang saya hormati Kiai Haji Aang Hibriji Megamendung. Yang saya hormati Kiai Haji Towil, Kiai Haji Ridwan, disebut dengan Kiai Haji Towil. Pertama-tama yang paling utama sebelum kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat sehat maupun nikmat iman. Salawat serta salam adalah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersaudaranya, sahabatnya, tabi'in dan kita umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku, keluarga besar Al-Batin Al-Wali Indonesia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dengan mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat maupun nikmat iman sekarang. Saudara-saudara datang ke sini semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala, selangkah saja dari rumah mau ke sini tidak akan pernah bisa sampai. Oleh sebab itu kita berkumpul, insya Allah saudara-saudara semua adalah orang-orang soleh. Kenapa kita harus berkumpul dengan orang-orang soleh? Saatnya nanti pada saat kita tidak ditemukan di surga, maka yang ada saudara-saudara di surga inilah yang bisa membantu kita untuk membawa kita ke surga semua. Itulah kalau kita berkumpul dengan orang-orang pemabuk, bagaimana kita akan mau ditarik ke neraka semuanya. Tetapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, semuanya termasuk saya tidak ada keturunan di surga, ada saudara yang surga satu orang saja, maka dia akan berdoa kepada Allah, minta kita angkat kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Al-Batin Al-Wali Indonesia, perlu saya sampaikan bahwa ilmu ini adalah ilmu akhir zaman. Penyampaian dulu inilah ilmu tertinggi di akhir zaman, yaitu ilmu laduni. Selain ilmu laduni, ilmu bela diri laduni, kebatinan untuk menandingi atau melampaui, apalagi akan melampaui ilmu laduni ini. Semuanya muaranya tingkatan-tingkatan ilmu bela diri, muaranya terakhirnya ya ilmu laduni. Terakhirnya ilmu laduni. Nah, kita sudah ada ilmu laduni, tinggal istiqomah saja. Inilah ilmu akhir zaman. Berarti kita ini sudah masuk di akhir zaman. Penyampaian dari Kanjeng Sunan bahwa kita ini perlu di-upgrade. Kenapa demikian? Jangankan kita ilmu laduni, ilmu hikmah, ilmu sihir, ilmu jin, ilmu setan pun di-upgrade sama mereka untuk menandingi ilmu laduni. Kita pun harus di-upgrade. Tidak perlu katanya upgrade lap saja yang 1 minggu kotor, itu 1 minggu dicuci karena kotor. Apalagi kita yang kehidupannya sehari-hari berkecimpung dengan orang, tidak terasa dosa itu, sehingga perlu dicas atau di-upgrade. Nah,
upgrade yang sekarang itu kekuatannya 40 kali lipat, 40 kali lipat, sehingga kepada tester pun begitu kakunya dia tidak akan kuat lama, langsung narik urat saraf itu. Saya khawatirkan akan pecah. Sehingga nanti pada saat upgrade paling ada beberapa orang saja yang dites karena rekor sekali sama tester, itu 40 kali lipat. Katanya ilmu laduni tidak bisa dicabut. Kata siapa? Bisa dicabut, nanti kita buktikan. Sama gurunya bisa dibuktikan. Nanti saya cabut salah satu orang, langsung dites. Ya, upgrade itu penting. Ada beberapa orang yang sudah tingkatan guru. Munculnya upgrade, dia berpikir bahwa saya itu main-main, upgrade itu permainan saja. Buat apa dicas seperti HP saja? Dia tidak mengerti tentang keilmuan. Bahwa ilmu ini penting upgrade. Orang sudah bisa mengijazah dulu guru di cabang, ternyata dia tidak di-upgrade, ternyata dia mengijazah orang, itu dusta besar, bohong besar terhadap orang lain. Saya tidak bisa mengupgrade orang lain kecuali atas petunjuk beliau kan Sunan. Doanya pun berbeda. Kalau dia tetap mengijazah dengan doa-doa yang terdahulu, sungguh dia dosa besar, sungguh dia bohong besar, dusta terhadap orang lain. Ilmunya tetap ada, tetapi pengijazahannya sudah tidak ada sebelum kami upgrade. Hati-hati, bela diri itu adalah resikonya nyawa. Sekarang itu banyak ijazah ini, ijazah ini. Dari mana dasarnya? Itu hati-hati bela diri. Al-batin al-wali adalah kiblatnya ilmu laduni. Karomah Sunan Kalijaga ilmu laduni, yaitu kiblatnya al-batin al-wali berpusatnya. Itu kiblatnya itu. Al-batin al-wali bukan saya yang namai, tetapi beliau langsung Kanjeng Sunan Kalijaga dan berikan syafaat dari beliau didoakan. Insya Allah akan terus. Dan perlu disampaikan bahwa Imam Mahdi itu sudah ada, cuma belum muncul. Dan beliau bukan nabi, tetapi beliau keturunan Rasulullah SAW. Dari keturunan orang-orang yang sungguh-sungguh baik sekali. Masih dirahasiakan sampai ini siapa sih? Beliau adalah keturunan Rasulullah, itu Syekh. Siangnya beliau berjihad, siang dan malamnya beliau tahajud, berdoa kepada Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan kita sekarang ini, beliau ini ilmunya sejalan. Nanti itu akan bermunculan tukang tenung, tukang sihir yang asli nanti. Fitnah di mana-mana, fitnah dajjal yang besar sekali, kerusuhan di mana-mana. Ilmu inilah nantinya akan menumpas barang-barang dajjal itu. Ketika semuanya tumbang, semuanya ilmu sihir dan sebagainya muncul, ketika rata semua, barulah dajjal itu muncul. Marah dia. Kalau kita ini di Indonesia, tugasnya hanya menumpas barat-baratnya saja. Satu klik saja di bawah dajjal, kita bisa tumpas anak buah dajjal itu. Sekarang ilmu kita ini hanya biasa-biasa saja kelihatan. Tapi saatnya nanti karena situasi dan kondisi mencekam, peperangan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, kemudian fitnah di mana-mana, fitnah sangat besar. Itu reaksi terus. Apa yang kita minta jadi kepada orang walaupun tanpa nafsunya nanti. Karena situasi dan kondisi. Sekarang aja pingsan, tidak pingsan karena situasi dan kondisi seperti ini. Tapi nanti situasi dan kondisi kita dalam keadaan hiruk pikuknya dunia, ilmu ini akan nomor satu insya Allah. Al-batin al-wali. Ketika anak buah dajjal itu kumpul semua, musnah semuanya, porak-poranda oleh ilmu laduni ini, dajjal muncul. Marah dajjal itu, loncat mungkin lepas karena marah. Wah, dia marah-marah peranda lagi. Itu semuanya diizinkan oleh Allah. Disitulah muncullah Nabi Khidir alaihi salam untuk melawan Dajjal laknatullah. Ketika melawan pertempuran dengan Nabi Khidir alaihi salam, Nabi Khidir syahid di tangan Dajjal, meninggal. Di situ juga muncul juga Imam Mahdi. Imam Mahdi kepepet semuanya. Kenapa? Nabi Khidir yang punya ilmu saja oleh Dajjal itu syahid. Begitupun Imam Mahdi akhirnya merapat ke Mekah. Kenapa? Karena Dajjal itu ditumbangkan bukan oleh Nabi Khidir tetapi oleh Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Nabi Isa itu adalah pengawalnya nanti Imam Mahdi.
ditumpaskan oleh Isa. Nabi